ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Jadi kita dari dalam kita memahami sulitnya pembangunan, tantangan yang kita hadapi. Ya. Tahun depan ini tidak ringan tantangannya, ada kondisi geopolitik yang sangat membahayakan di Eropa, di Taiwan, di Laut Cina Selatan ini harus di-manage dengan baik. Juga masalah pangan harus kita manage dengan baik. Jadi untuk ini kita butuh suatu kerjasama yang solid, suatu frekuensi yang sama, dan alhamdulillah hari ini terima kasih Ketua Umum PAN yang berinisiatif ya. Inisiatif beliau ya, ini saya kira rakyat bisa lihat ya betapa kita kompak, kita harmonis. Tadi presidennya bicara berapa kali harmonis. Kunci rakyat ingin lihat pimpinannya semua kerjasama untuk rakyat. Intinya itu, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. 5 parpol sepertinya siap keroyok Anies Baswedan. Dan mereka mengatasnamakan diri mereka tim Jokowi. Kalau kita dengar itu pernyataan dari Prabowo Subianto, dan kelihatannya siapa, who is the boss. Kalau kumpul 5 orang itu, bosnya Prabowo Subianto. Artinya apakah Prabowo yang akan menguat menjadi wakil atau jagoan dari tim Jokowi, ataukah siapa? Yang jelas pada pertemuan Ketua Umum Parpol di PAN ini, Partai Amanat Nasional, yang tidak datang ya, walaupun dia partai istana, yaitu Nasdem dan juga PDIP. Kelihatannya tidak diundang, tapi nanti persisnya kita akan bacakan ya, bagaimana sinyal-sinyal dan simbol-simbol yang ada itu. Yang jelas PDIP masih jual mahal, sementara orang lain sudah bermanuver ke kiri dan ke kanan. Memang PDIP tidak akan kesulitan dengan presidensial threshold karena kursinya cukup. Tapi apakah mau maju sendiri kita tidak tahu. Kita lihat ya. Apakah masih mengandalkan Ganjar Pranowo atau Puan Maharani, kita juga akan lihat. Secara Ganjar Pranowo digadang-gadang memiliki elektabilitas nomor 1 terus. Kayaknya tidak ada survei yang mainstream yang kita kenal selama ini dengan pengamat-pengamatnya ya, seperti Indikator Politik, kemudian Saiful Mujani Research and Consulting, Yunarto Wijaya dengan Poltreking juga ya, Yunarto dengan lupa saya. Pokoknya intinya adalah mereka-mereka yang dianggap so-called survei yang besar. Nah, survei-survei yang besar ini selalu menjagokan Ganjar Pranowo. Tapi realitas elit ini agak berbeda ya. Realitas elit itu agak berbeda. Realitas elit sepertinya mulai menyingkirkan Ganjar dan mulai mengelus-elus Prabowo Subianto. Tiba-tiba Prabowo pun dianggap naik elektabilitasnya. Dan Prabowo sepertinya juga sumringah karena dia dianggap sebagai tim Jokowi. Tapi kita bacakan dulu ya apa yang persis dikatakan Prabowo Subianto. Oke. Prabowo ungkap ada kesepakatan bangun koalisi besar KIB, Gerindra, PKB. Dia tidak menyebut KIR ya, koalisi Indonesia koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tapi KIB. Oke, coba kita lihat. Oke, Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku sudah ada kesepakatan soal wacana koalisi besar untuk menggabungkan Kebangkitan Indonesia Raya KIR dan koalisi Indonesia Bersatu KIP di pemilu 2024. Wacana ini mengemuka usai pertemuan Presiden Joko Widodo bersama 5 ketum parpol, yakni Prabowo, Ketum Partai Nasional Amanat Nasional Zulkifli Hasan,
PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono, Ketum Golkar Erlangga Hartarto, dan Ketum PKB Muhaimin. Selain itu menurut Prabowo koalisi besar juga sejalan dengan Jokowi. Kita sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Ujar Prabowo. Luar biasa fait accompli-nya. Namun Prabowo tak menyebut siapa saja partai yang akan tergabung dalam koalisi tersebut. Ia hanya mengatakan dalam waktu dekat akan menggabungkan koalisi. Ya, nanti kita lihat prosesnya, tapi yang pasti komunikasi akan intens tuturnya. Termasuk soal konfigurasi Capres dan Cawapres. Diketahui KIB punya Ketum Golkar Erlangga Hartarto dan KIR punya Prabowo serta Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Prabowo mengatakan peluangnya duet dengan Erlangga di Pilpres 2024 belum dibicarakan antar dua poros koalisi. Kita belum bicara ke arah situ, singkat Prabowo. Di tempat yang sama Presiden Jokowi mengatakan koalisi besar KIB, Gerindra dan PKB merupakan koalisi yang cocok. Namun hal itu diserahkan kembali kepada para ketum partai. Saya bilang cocok, terserah ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan. Itu akan lebih baik, tandasnya. Ya, artinya Ganjar Pranowo udah masuk kotak sebagai putra mahkota Jokowi. Apakah ini manuver yang akhirnya Prabowo yang kemudian disingkirkan, atau Prabowo tetap majukan tapi sebagai calon anak tiri? Kita tidak tahu. Nanti ini menarik ya. Menarik. Ya, ternyata poros istana jauh lebih kompleks ya. Jauh lebih kompleks. Mungkin Erlangga Hartarto berhitung. Kalau saya menjagokan Ganjar Pranowo, ngapain? Itu kan PDIP. Lalu keuntungan buat saya apa? Kalau PDIP menang, Ganjar menang. Paling banter saya menjadi Menko Perekonomian lagi. Toh kalau seandainya Golkar menang atau Golkar kalah misalnya, kan tetap bisa ikut dalam pemerintahan. Let's say misalnya Anies ya, yang menjadi presiden. Golkar kan tinggal menyerahkan dirinya untuk diangkut dalam pemerintahan terbaru. Jadi posisi Golkar adalah posisi yang enak-enak aja. Jadi barangkali call tinggi bagi Erlangga adalah ya, kalau begitu lebih baik saya menjadi calon presidennya atau calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Menang dan kalah itu soal nanti. Tapi kalau menang bagaimana? Nah, sekarang pertanyaannya, PDIP mau apa? Pilihan PDIP maju sendiri, gabung dengan koalisi yang 5 ini, ya, koalisi parpol yang 5 ini, atau dia nekat, udahlah datang aja menjilat ludah sendiri ke Anies Baswedan. Dengan menyodorkan Puan Maharani bahkan atau Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Kalau kita lihat bahwa terakhir ternyata PDIP dianaktirikan oleh Presiden Jokowi sekarang. Terkesan dalam acara ini yang jelas-jelas dihadiri oleh Presiden Jokowi, itu Megawati tidak datang. Kita nanti cek tidak diundang atau diundang tapi clue-nya nggak usah datang, biasalah kan orang undang basa-basi doang, atau bagaimana? Karena yang jelas terakhir ini ketika orang-orang PDIP menolak kedatangan tim Israel, Iwayan Koster Gubernur Bali, kemudian Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, itu semacam perlawanan terhadap Jokowi. Mungkin Ganjar tidak ingin mengeluarkan statement seperti itu, tetapi ini adalah perintah partai politik untuk mengukur sejauh mana kesetiaannya kepada partai politik, karena DPP PDIP juga mengatakan menolak tim Israel. Menarik kan terakhir-terakhir ini. Jadi bisa jadi Ganjar sudah mulai ditinggalkan oleh istana mulai mengelus jago baru dan berharap Ganjar tidak menjadi calon dan bisa juga tetap dijadikan calon tapi hanya wakilnya Prabowo sepanjang PDIP mau menyetorkan nama itu ke hadirat KIB dan KIR. Jadi yang leading sekarang justru koalisi Prabowo for the time being. Tapi politik itu dinamis. Nah, sementara di bagian Anies Baswedan itu sudah settled. Nah, sobat era sekalian, justru yang agak pusing ini adalah Teguh Umar dan istana. Ya, walaupun calonnya muter-muter di antara Prabowo dan Ganjar, tapi mereka pusing. Karena ya tadi ada perhitungan masing-masing.
koalisi ya mengatakan misalnya tadi Erlangga Hartarto jangan-jangan udah berpikir, wah mending saya jadi wakil presidennya ketimbang diberikan kepada orang lain. Sementara Megawati agak resisten kepada Ganjar karena memikirkan regenerasi di PDIP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.